Shalom, jumpa bersama saya lagi di Kelafus Sukacita. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang hendak kita baca, renungkan, serta minta Tuhan tuntun kita untuk mempraktekkan bagian firman Tuhan ini terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Sebelum membaca firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, beri kepada kami hikmat dan roh-Mu supaya kami dapat memahami kehendak-Mu sekalipun kami harus belajar dalam proses hidup bersama. Tuntun kami sekalian ya Tuhan, supaya firman ini menjadi kekuatan kami setiap hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa dan memohon. Amin. Yesaya pasal 9 ayat pertama, firman Tuhan berbunyi begini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian, sahabat Kelafus di mana saya berada. Bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini diberi tema kedatangannya membawa terang. Coba kita membayangkan situasi kita atau kondisi kita berada dalam suatu suasana yang kelam atau kegelapan meliputi kita. Pasti kita merasa tidak nyaman, pasti kita merasa tidak tenang, karena kita tidak mendapatkan sesuatu yang dapat dilihat di situ. Semua menjadi kelam. Ini membuat hati kita atau batin kita tidak nyaman. Kita merasakan bahwa sebenarnya kita terganggu dengan situasi dalam kegelapan itu. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, bangsa Israel ketika mereka berhadapan dalam suatu suasana hidup, ketika mereka hilang pengharapan karena tertindas, karena ada dalam suatu penjajahan bangsa Asyur. Suasana mereka seakan-akan tidak ada pengharapan lagi. Mereka merasa seakan-akan binasa. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, dalam situasi seperti itulah, maka Nabi Yesaya muncul dalam perkataan firman Tuhan supaya mereka mendapatkan kehidupan kembali dengan berkata bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa suatu suasana, suatu kondisi yang kelam itu akan dirubah menjadi sesuatu yang terang benderang. Ada pengharapan dalam kehidupan Israel. Sebagai manusia, saudara-saudara, mungkin kita juga merasa berada dalam suatu suasana yang gelap, suasana yang kelam, terhimpit dengan berbagai beban hidup yang ada. Tidak ada jalan keluar, dan seakan-akan tidak ada pertolongan. Semua hilang pengharapan. Sepertinya kita binasa saja. Tetapi saudara-saudara, hari ini firman Tuhan memberi kepastian kepada kita bahwa hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita mendapatkan kehidupan itu. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Kata ini berarti menunjukkan dirinya. Yesus menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang tidak hanya membawa terang, tetapi dia adalah sumber terang itu sendiri. Dia adalah terang itu sendiri. Dan saudara-saudara kekasih Kristus, ketika dia sendiri adalah terang itu sendiri, dia sebagai sumber terang itu sendiri, maka sebenarnya ini pribadi yang sejati. Pribadi Yesus ketika hadir, dia membawa anugerah ilahi yang besar. Karena dalam dirinya, di dalam diri Allah itu sendirilah Allah berinkarnasi menjadi manusia supaya dunia yang gelap itu menjadi terang. Ada kepastian hidup, ada jaminan hidup, ada keselamatan, ada pengampunan, ada kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, sahabat Kelafus di mana saja berada, percaya bahwa Yesus adalah terang hidup, karena dia adalah sumber daripada kehidupan itu sendiri. Dia adalah sumber daripada terang itu sendiri. Maka dimanapun kita berada, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, dalam kegelapan sekalipun, maka terang Yesus itu akan
menjadi terang hidup kita. Kenapa saudara-saudara? Yesus datang sebagai terang dalam kehidupan kita, karena Dia adalah sumber terang hidup itu sendiri. Dengan demikian, maka semua yang telah kita pelajari hari ini dari firman Tuhan, Yesaya pasal 9 ayat 1, bahwa dulunya kita ada dalam kegelapan, tetapi sekarang kita dalam terang Kristus. Dia adalah jaminan kehidupan kita. Kuasa kegelapan tidak lagi menguasai kehidupan kita, tetapi terang Kristus yang ajaib itu, Dia akan memberikan jaminan hidup, memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, tidak hanya hari ini saudara-saudara, tetapi untuk selama-lamanya. Menjadi pertanyaan bagi kita sekalian saudara-saudari kekasih Kristus, bahwa sebagai orang percaya, apa respon kita terhadap karya Allah? Apa respon kita terhadap terang yang telah Ia beri kepada kita? Apakah kita masih tinggal dalam kegelapan? Apakah kita masih hilang pengharapan? Sementara Dia telah datang dan membawa terang itu. Dia sendiri sebagai sumber terang itu, yang memberikan kepada kehidupan ini untuk menikmati sesuatu yang baik. Dia adalah sumber terang itu. Dan di dalam Dia ada hidup kekal. Di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sahabat Klavos, di mana saya berada, mungkin kita punya masalah, mungkin kita punya beban, mungkin kita berada dalam suatu suasana yang gelap, mungkin kita berada dalam suatu suasana yang kelam. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, hari ini saudara-saudara, terang itu ada pada kita. Sumber hidup itu ada pada kita. Dia sendiri sumber hidup itu. Dia sendiri sebagai sumber terang itu. Dan di luar Dia, kegelapan saja. Tetapi di dalam Dia, hidup kekal, karena terang itu menjadi jaminan kita sekalian. Berharap pada pertolongan Tuhan yang sempurna, maka berharap pada hidup yang kekal, karena Dia sendiri membawa terang itu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Kami telah dengar firman-Mu ya Tuhan, supaya bagian ini menguatkan kami sekalian di mana saja berada. Kami yang terhimpit dengan masalah, kami yang terhimpit dengan beban. Mungkin masa lalu kami gelap, tetapi sekarang Tuhan, beri kepada kami untuk dapat memahami terang yang telah Engkau bawa kepada kami, supaya hidup kami tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tetapi di dalam terang-Mu yang ajaib. Tolong kami semua ya Tuhan, supaya kami mendapatkan kehidupan bersama-Mu, tidak hanya hari ini, tetapi sampai Engkau datang kembali. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan buat bagi kami, sebagai Juru Selamat yang hidup, yang membawa kehidupan kami kepada kekekalan itu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.